Mungkin saudara bilang gini, aku udah benci siapa-siapa. Cuma kalau nggak seneng, ya kan? Aku memang ada nggak seneng sama orang. Taunya dari mana kalau nggak seneng itu sebenarnya benci? Kalau gini saudara, kalau saudara lihat orang, terus orang yang saudara nggak seneng itu tiba-tiba, misalnya ini bukan saya dan bukan orang-orang, ini hanya hipotesis, oke? Misalnya dia ditabrak, naik sepeda motor ditabrak, kon kapok rasakno. Kalau saudara ada seperti itu, sebenarnya saudara itu ada kebencian terhadap orang itu. Taunya dari mana? Firman Tuhan bilang gini, Amsal 24 ayat 17 tadi kita baca. Ayo baca sama-sama, 1, 2, 3. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Jangan hatimu beria-ria kalau dia terperosok. Jadi ini buktinya kalau kita melihat seseorang yang kita tidak sukai, waktu mereka berbuat salah, atau mereka kena konsekuensi, atau mungkin kena sial, terus kita di dalam hati, mungkin saudara terlalu kasar lah ya, seperti tadi saya kapokmu gitu, enggak. Tapi saudara senyum. Kualat gue gitu saudara ya. Kalau saudara seperti itu, sebenarnya saudara itu sedang memelihara benci. Dan ini bahaya saudara. Mungkin saudara bilang, masa bahaya? Kalau bahaya, saya banyak kok kayak gitu di dalam hati saya. Gitu. Masa pastor? Itu kok rasanya agak mengada-ada, terlalu jauh. Coba kita lihat, ada hal yang mirip yang pernah Yesus katakan di perjanjian baru. Dan dia sebenarnya mengutip prinsip di Matius 5 ini. Dia berkata begini, waktu dia mengatakan hal ini kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang saat itu sedang membenci Yesus. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Kemudian ayat 22, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, jahil. Saya sering ngomong gitu sama anak saya, jahil. Bukan, ini raka, you are nothing. Harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Maksudnya begini saudara. Pernah gak saudara bilang, aku ini gak benci, cuma gini loh, gak tak anggap orang itu. Pernah ya ketemu sama orang gitu? Mungkin saudara juga gitu ya. Apa cuma saya saja? Ya, gak tanggap orang. Nek ketemu ya, nek disopo ya. Ya. Tapi pokoknya aku gak mau ada hubungan apa-apa. Lah ini dibilang ini katanya, kamu ini harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Waduh, pastor, ini kayak gini ya, kita semua masuk neraka pastor, betul ya? Bukankah hal ini hal yang biasa kalau di dalam hati marah sama orang, mungkin orang itu menyakiti lo, itu manusiawi lo pastor. Aku ini lo sakit pastor, lawan dia ini lo kurang ajar, dia itu gak tahu diri, dia mengkhianati. Ini bukan benci lah, masa disamakan dengan membunuh. Begini saudara, benci, kemarahan terhadap seorang ini kalau tidak dibereskan, awalnya ini bagaikan benih. Karena kita sebenarnya gak mau mengakui bahwa itu ada di dalam hati kita. Kita cenderung menyembunyikan kebencian, hatred, niat buruk. Gak ngomong lah. Masa ngomong kayak gitu? Ya mungkin ngomong sama teman dekat. Kon kapok rasakno, sial kowe yo. Kualat wis memang wayai gitu. Tapi kebencian itu seperti benih yang berpotensi tumbuh jadi hutan saudara. Bahkan kita sering menyembunyikannya dari diri kita sendiri. Dan kalau nggak dibereskan dan kita nggak dealing with this, maka akan berlanjut